Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, kita akan memasuki bab baru, yaitu bab 3, tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Di mana kita akan membahas struktur dan fungsi tumbuhan akar, batang, daun, dan bunga. Yang pertama, struktur dan fungsi akar. Nah, kalian pasti sudah tahu kan seperti apa bentuk akar? Nah, akar itu merupakan organ tumbuhan yang umumnya berada di bawah permukaan tanah. Nah, cirinya yaitu tidak memiliki buku-buku atau ruas-ruas, kemudian tumbuhnya ke pusat bumi atau menuju air, warna tidak hijau, keputih-putihan atau kekuning-kuningan, dan memiliki bentuk meruncing. Terdapat dua jenis sistem perakaran pada tumbuhan. Yang pertama, akar serabut. Biasanya terdapat pada tumbuhan monokotil atau disebut juga tumbuhan berkeping satu. Nah, contoh tanamannya biasa yaitu pada padi, jagung, dan rumput-rumputan. Yang kedua, yaitu akar tunggang. Biasanya, akar tunggang terdapat pada tumbuhan dikotil atau disebut juga tumbuhan berkeping dua. Nah, contoh tanamannya yaitu kacang tanah, mangga, putri malu, terong, tomat, dan cabai. Ini adalah contoh dari akar monokotil, di mana ia memiliki sistem perakaran serabut. Nah, ini dia. Terlihat sekali ya. Nah, selanjutnya ini adalah contoh dari akar dikotil, di mana akar dikotil memiliki sistem perakaran tunggang. Bisa dilihat berbeda dengan akar serabut tadi ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang struktur batang. Batang umumnya berbentuk panjang, bulat seperti silinder, memiliki ruas-ruas internodus yang masing-masing dibatasi oleh buku-buku atau nodus. Pada nodus, inilah tempat melekatnya daun dan tunas. Selanjutnya, fungsi batang. Yang pertama, menyokong bagian-bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Yang kedua, sebagai jalan pengangkutan air dan mineral dari akar menuju daun. Dan yang terakhir, sebagai jalan pengangkutan makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Selanjutnya, ciri-ciri batang. Pada batang tumbuhan monokotil, cirinya yaitu memiliki ruas-ruas batang seperti pada tumbuhan bambu. Sedangkan batang tumbuhan dikotil, ruas-ruas batang tidak terlihat jelas seperti batang tumbuhan serikaya. Pada beberapa tumbuhan, batang dapat mengalami modifikasi dan berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, misalnya pada tumbuhan tebu. Bisa dilihat pada gambar, ini adalah batang bambu monokotil. Nah, ruas-ruasnya tampak pada arah panah. Nah, untuk batang dikotil, yaitu pada tumbuhan serikaya, tidak terlihat jelas ya ruas-ruasnya. Selanjutnya kita membahas tentang struktur dan fungsi daun. Nah, daun ini merupakan organ tumbuhan yang menempel pada batang. Biasanya berbentuk tipis lebar dan banyak mengandung zat warna hijau yang dinamakan klorofil. Untuk fungsi daun, yang pertama, sebagai tempat masuknya gas karbon dioksida yang digunakan sebagai sumber atau bahan baku dalam fotosintesis. Yang kedua, mengatur penguapan air atau transpirasi dan pernapasan atau respirasi tumbuhan. Nah, untuk ciri-ciri daun, jadi setiap tumbuhan itu memiliki bentuk, ukuran,
dan warna daun yang berbeda untuk mencirikan tumbuhan tersebut. Ada perbedaan struktur luar daun monokotil dan daun dikotil. Pertulangan daun merupakan salah satu ciri untuk mengetahui suatu tumbuhan termasuk monokotil maupun dikotil. Daun monokotil memiliki pertulangan daun yang sejajar, sedangkan tumbuhan dikotil memiliki pertulangan daun menjala. Nah, ini adalah contoh dari daun dikotil, di mana cirinya yaitu memiliki sistem pertulangan daun menjala. Nah, bisa dilihat ini adalah yang dinamakan pertulangan daun yang termasuk ke dalam menjala. Nah, selanjutnya ini adalah contoh dari daun monokotil. Nah, cirinya yaitu memiliki sistem pertulangan daun sejajar. Nah, bisa dilihat ini yang dinamakan pertulangan daun ini yang saya tunjuk ini termasuk sejajar. Selanjutnya kita membahas tentang struktur dan fungsi bunga. Nah, bunga ini merupakan alat reproduksi generatif pada tumbuhan. Bunga biasanya memiliki warna yang menarik dan berfungsi untuk menarik serangga atau hewan lain yang dapat membantu proses penyerbukan. Ini adalah bunga dari tumbuhan monokotil. Struktur bunga ini adalah bunga lengkap. Kenapa dia dikatakan lengkap? Karena bunga ini terdiri dari, ini ada putik yang di ujung, kemudian ada benang sari, lalu ada mahkota bunga, dan ada kelopak bunga. Nah, selanjutnya ini adalah bunga dari tumbuhan dikotil. Jadi struktur bunga ini tidak lengkap karena dia hanya terdiri dari putik dan mahkota bunga. Nah, berdasarkan alat reproduksinya, bunga itu dibagi menjadi dua, bunga sempurna dan tidak sempurna. Nah, ini adalah bunga sempurna karena alat reproduksinya lengkap. Dia ada putik, ada benang sari. Sedangkan yang ini adalah bunga tidak sempurna. Dia hanya memiliki satu alat reproduksi, yaitu putik. Tumbuhan monokotil dan dikotil dapat dibedakan berdasarkan karakteristik bunga, yaitu jumlah bagian-bagian bunga. Nah, tumbuhan monokotil mempunyai bagian-bagian bunga seperti daun, kelopak, daun mahkota, dan benang sari yang berkelipatan 3. Pada tumbuhan dikotil mempunyai bagian-bagian bunga berkelipatan 4 atau 5. Nah, bisa dilihat di gambar. Terakhir, kita membahas tentang struktur dan fungsi buah serta biji. Nah, ini adalah gambar dari struktur putik. Dan di sebelahnya ada gambar bakal biji yang telah menjadi biji. Nah, salah satu bagian dari bunga adalah putik atau pistilum. Putik terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian dasar yang menggelembung disebut bakal buah atau ovarium, bagian yang memanjang disebut tangkai putik atau stilus, dan kepala putik atau stigma. Di dalam bakal buah terdapat 1 atau lebih bakal biji atau ovul. Nah, pada perkembangan selanjutnya, bakal buah akan berkembang menjadi buah dan bakal biji akan berkembang menjadi biji. Nah, ini adalah gambar bakal biji yang telah menjadi biji. Nah, sekian pembahasan kita untuk hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya. Terima kasih.